Malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi terkait siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya, salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar? Tidak melakukan tindakan itu, hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025 yang lalu. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka.
Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melapor. Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menanggapi sepak terjang Ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap Ormas yang mengganggu. Hal itu perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan lancar. Dengan cap dan stempel apapun, Ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan meski telah dinyatakan asli oleh Barreskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Barreskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketua Umum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Jadi tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah. Enggak. Pasti. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo nak. Ya. Siap. Iya nungar rusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Mau disebut perusahaan kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak, ya. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh ayo. Kotoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap.
Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan hari ini merombak pejabat eselon 1. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kementerian Keuangan yang harus dicapai pada tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan, ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar angkat suara terkait perlindungan terhadap jaksa oleh TNI Polri. Harli menegaskan penjagaan tersebut merupakan usaha pemerintah untuk melindungi jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres tersebut memberikan wewenang pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa,
baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Terkait dengan terbitnya Perpres dimaksud, saya sudah sampaikan bahwa kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas, sehingga dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan barangkali akan berkinerja lebih baik ya, karena tidak lagi katakanlah ada rasa takut dan sebagainya ya, tetapi tentu akan dilakukan terus pengawasan bahwa pelindungan yang diberikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyidak sebuah perusahaan sawit di kawasan Jakarta Selatan. Sidak diawali adanya laporan bahwa perusahaan tersebut telah menahan ijazah karyawannya. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan sawit yaitu Duta Palma Nusantara. Perusahaan berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta Selatan. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Mereka tekan ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Selain pelanggaran kerja menahan ijazah, Wamenaker mendapatkan keterangan lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, yaitu perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenagakerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tembak, tim tembak. Tembakan peringatan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan tindakan tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil diamankan oleh kapal pengawas KP Orca 02 dan Orca 03 di Laut Natuna Utara. Kedua kapal asing ini tidak memiliki dokumen perizinan sah dan menggunakan alat tangkap terlarang atau disebut pertrol. Saat hendak ditangkap, kedua kapal asing ini pun mencoba kabur namun gagal. Kedua kapal akhirnya berhasil diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga wawancara terhadap salah satu nahkoda menyatakan kenapa sering melakukan pencurian di wilayah Indonesia karena di wilayahnya sudah habis sumber daya ikannya. Mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang, pertrol, tidak hanya troll tapi pertrol. Satu jaring ditarik 2 kapal ini daya rusaknya luar biasa. Dari hasil penangkapan ini, Ditjen PSDKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 61,4 miliar rupiah. Nilai ini dihitung dari hasil tangkapan ilegal para pelaku, kerusakan ekologi laut, serta valuasi penggunaan alat tangkap troll yang mengancam ekosistem laut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras dengan durasi lama ditambah buruknya sistem drainase memicu terjadinya banjir di beberapa titik di kawasan Lembang, Bandung. Banjir dengan arus yang cukup deras ini membuat sejumlah pengendara motor terjatuh hingga terseret. Pegang, Pak, lari tolongin bisa nggak? Hop. Pemilik motor ini berusaha mengejar motor hitam miliknya yang terseret arus banjir. Tak jauh dari lokasi, sejumlah warga berusaha menahan motor Matic milik pengendara yang hampir hanyut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Maribaya, tepatnya di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain merendam kawasan Pasar Panorama Lembang, banjir juga menutupi badan jalan. Bahkan di sebagian titik, tinggi banjir mencapai setengah meter sehingga tak dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras serta buruknya sistem drainase. Ya sering kalau misalkan banjir, ini yang lebih parah ini. Kalau biasanya paling batas trotoar, sekarang mana nih batas sampai lewat trotoar. Banyak ada beberapa motor yang jatuh mau terbawa arus ini. Ini bukan sekali, ini kejadiannya, tapi sudah berulang-ulang kali. Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka banjir yang melanda akan semakin parah. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tanggul pos 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang jebol. Akibatnya banjir melanda kawasan pelabuhan hingga ke permukiman. Air laut menggenangi sejumlah area di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan lokasi jebolnya tanggul tepat di kawasan Pelabuhan Pos 1 Tanjung Mas. Saat ini tim BPBD sudah menuju lokasi untuk menangani banjir. Puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Dampak gempa yang mengguncang Provinsi Bengkulu terparah berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Di salah satu perumahan, yakni perumahan Rafflesia, ada sekitar 35 rumah mengalami rusak berat, bahkan roboh total dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Dari pantauan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan tampak membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Selain kerusakan rumah, beberapa warga juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sementara itu, berdasarkan data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Namun Basarnas bersama pihak terkait lainnya masih terus melakukan pendataan mengenai korban dan kerusakan yang timbul di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Saat ini kami berada di Kelurahan Betungan, perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak, dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kementerian Kominfo. 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan
agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 yang lalu. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus ini. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan. Kita ke informasi lain, pemirsa, suasana hikmat menyelimuti Masjid Nabawi. Ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul karena Jumat ini merupakan hari terakhir jemaah Indonesia melaksanakan sholat Jumat untuk selanjutnya menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Masjid Nabawi kembali dipenuhi lautan jemaah dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi para jemaah haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah sebelum nantinya akan bertolak menuju ke Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental, mengingat waktu puncak haji yang semakin dekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.